Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi baik dan sehat ya, dimanapun berada. Oke, teman-teman sudah pada banyak yang chat, pada banyak yang saling menyapa, pada absen di kolom chat. Silahkan dilanjutkan ya. Senang sekali hari ini saya Indri bisa ketemu dengan teman-teman semua, ibu-ibu dan teman-teman semua ya, dalam acara Book Launch and Journaling Mini Workshop Empowered Me. Boleh diberikan tepuk tangannya secara virtual, karena kita ketemunya secara virtual ya. Boleh dipencet juga reactions-nya, pakai love, pakai thumbs up, pakai pakai tepuk tangan, boleh deh, semuanya boleh. Iya tuh, udah banyak yang nulisin juga, udah banyak yang ngetik, udah banyak yang membuka video barangkali. Mau? Boleh, silahkan ya, tapi tetap di-mute aja audionya. Baik teman-teman semuanya, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di awal bulan Februari untuk sama-sama mengawal dan memberikan selamat kepada sahabat kita, Mbak Putih Puar, atas lahirnya buku terbarunya. Udah pada baca belum buku yang satu ini? Hayo, boleh sambil di absen kali ya, udah baca atau belum buku
ini. Ada yang udah, ada yang belum, nggak apa-apa. Nggak masalah ya, jadi nggak harus semuanya udah baca di sore hari ini, karena kita sore hari ini akan ngobrol juga, akan ada prosesi launching juga untuk buku ini. Kemudian juga ada sesi nanti journaling mini workshop bersama dengan Mbak Putih. Selamat, bulan apa sih? Bulan Maret ya? Oh, aku tadi bilangnya bulan Februari. Mohon maaf, ya beginilah manusia ya, kadang-kadang suka lupa ini dan itu. Baik, selamat sore saya untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kak Hamimah, katanya sudah baca halaman 100. Sudah baca 100 halaman maksudnya? Boleh, silakan bergabung dengan kita. Selamat datang ya. Ada juga Mbak Putri, selamat sore buat Mbak Desi. Halo. Ada Mbak Siti, kemudian juga ada Mbak Indah Juli, katanya sudah baca. Terima kasih ya Mbak Indah. Nanti mungkin boleh kasih tahu kita juga bagaimana responnya setelah membaca buku ini. Ada Mbak Ariana, baru baca sampai halaman 93. Nggak apa-apa dong, nanti boleh dilanjutkan lagi ya. Ada Mbak Sela juga, katanya, tapi belum di-review, belum dinaikin Instagram gitu maksudnya ya. Nanti ditunggu ya postingannya ya. Kemudian juga katanya Mbak Ika, kemarin katanya udah baca dan katam sehari. Sama, tos di udara. Jadi ini memang easy reading, sekali duduk tapi insight-nya banyak banget. Setuju nggak Mbak Ika? Setuju ya. Kemudian juga ada lagi selamat sore buat Grandis. Halo, belum baca. Nggak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol ya untuk lebih detailnya tentang buku ini tuh gimana sih sebetulnya gitu. Nah, nanti teman-teman di sesi tanya jawab bersama dengan Mbak Putih, kita akan menyiapkan ada hadiah juga buat teman-teman semuanya. Ya, ada 5 pemenang e-voucher ya yang akan mendapatkan e-voucher Gramedia Digital Non-Fiction Premium Package selama 1 bulan. Lumayan banget, jadi bisa baca buku apa aja di Gramedia Digital, bisa download langsung, adalah buku non-fiction. Oke, nah sedikit tentang buku Empowered Me sebelum kita akan coba untuk memanggil tuan rumah untuk sore hari ini ya. Jadi buku berilustrasi ini diharapkan akan bisa jadi teman bagi para perempuan ya, termasuk ibu-ibu, untuk lebih memahami dan juga mempercayai diri. Terus juga menghargai proses bertumbuh dalam hidup. Ini aku setuju banget. Terus kemudian karena di halamannya di dalamnya juga ada jurnal-jurnal seperti ini dibiarkan blank dan kita bisa mengisinya, dilengkapi dengan ilustrasi yang diharapkan juga bisa menjadi reminder sekaligus sebagai pembuka informasi ya bagi para ibu untuk bisa mengatur energi sehingga menjadi lebih produktif dan tidak hanya sibuk, teman-teman. Bahasanya juga sangat komprehensif ya, nggak hanya berangkat dari pengalaman Mbak Putih sebagai penulis, tapi juga menyertakan berbagai referensi klasik dari sumber-sumber pilihan sebagai acuan untuk kita bisa menuliskan proses bertumbuh secara pribadi. Baik, kalau gitu kita langsung aja deh ya undang Mbak Putih Puar untuk bisa ngobrol sama kita di sore hari ini, untuk bisa ya sapa-sapa teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Selamat sore Mbak Putih, halo. Halo, selamat sore Mbak Indri. Selamat Apa sore kabar? teman-teman. Baik, Ya baik ya. ampun, seneng Ih, banget deh. senangnya. Kalau sama Mbak Indri tuh karena suka buku juga, jadi kayak langsung set ya. Set, 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 set. Bukunya udah muncul nih di sini nih. Mana? Nah, Wih, ini dia, ini ini dia. dia, ini. Oh iya. Oke, Mbak Putih, tapi by the way sebelum nanti ada prosesi launching, selamat dulu ya. Ini adalah buku teranyar, tergres tahun 2022. Ternyata di masa pandemi makin produktif ya, Mbak Putih ya. Iya loh. Terima kasih loh. Oh, ini ngomong-ngomong teman-temannya sudah pada datang. Mungkin mau disapa-sapa dulu. Fans berat Mbak Putih Puar. Silakan Mbak Putih. Ya Allah, fans. Terima kasih banyak teman-teman yang udah pada datang, rekan-rekan media, ada teman-teman blogger, bookstagrammer, teman-teman komunitas juga mungkin dari ibu-ibu baca buku book club, teman-teman yang mungkin kita berkenalannya via Instagram. Terima kasih banyak udah pada hadir, terima kasih banyak yang udah pada baca, beli, dan senang banget karena aku suka di tag dan ternyata tuh suka pada ngasih komentarnya tuh lumayan panjang gitu Mbak Indri, dan aku suka ngelihat ada foto-foto yang bukunya tuh ditanda-tandain gitu kayak wow rajin dan rapi ya, jadi kayak Iya aduh dong. aku seneng banget Gitu. gitu. Nah, masih ditunggu juga responnya teman-teman melalui sosial media dan juga teman-teman yang mungkin mau kasih respon di sini juga boleh ya Mbak Putih. Silakan Boleh langsung banget. dituliskan, boleh langsung klik tombol raise hand yang pengen ngobrol sama Mbak Putih, nanti kita akan berikan sesi untuk ngobrol-ngobrol. Nah, tapi untuk teman-teman yang barusan bergabung, baru mengenal Mbak Putih barangkali, baru mengenal bukunya barangkali, saya coba kenalkan dulu sedikit ya. Mbak Putih Karina Puar atau biasa dipanggil Mbak Putih ini merupakan seorang ibu yang lahir di Jakarta tahun 89. Masih muda belia ya, lulusan Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung ini kini berprofesi sebagai ilustrator dan juga kreator konten. Nah, konten pada blog dan juga media sosialnya ini punya tema besar yaitu pemberdayaan perempuan. Dan beliau juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan ya, instansi dan juga organisasi.
Pada 2018, animasi pendeknya yang berjudul Pieces Action membawanya mendapatkan penghargaan GCS International Young Creatives Award, bagian dari International Emmy Award. Wah, keren sekali. Dan selain menulis dan juga belanja buku, rasa cinta dan dukungannya kepada dunia literasi diwujudkan dengan memulai dan mengurus klub pembaca buku online untuk ibu-ibu bernama Bu Ibu Baca Buku Book Club. Nah, ini apa kabarnya nih Mbak Putih sampai saat ini? Growing-nya cepat sekali ya juga ya melalui sosial media ya? Iya, betul. Alhamdulillah sih, dan seneng juga karena bukan cuman kita satu arah komunikasinya, tapi teman-teman juga banyak sharing buku bacaannya yang beragam, yang macam-macam melalui Bibi Book Club. Wah, jadi semakin keren ya. Terus ternyata juga walaupun kita tuh disibukkan dengan aktivitas mengurus anak dan mengurus rumah, ternyata ibu-ibu itu masih sempat untuk membaca buku loh ya, Mbak Putih ya. Nah, Itu benar juga itu. perlu digarisbawahi loh. Betul, Heeh. ternyata seperti itu gitu dan dulu mungkin ada yang oh kalau ibu-ibu tuh bacaannya kayak apa sih gitu. Ternyata beragam juga Mbak Indri. Ya, beragam juga sampai ada non fiksi, fiksi segala macam dan Ya, semuanya berbagi bacaan melalui akun Instagram itu. Oke. Nah, Mbak Putih, kita ngobrol-ngobrol sedikit sebelum nanti kita mulai di journaling mini workshop ya. Ini kayaknya sambil menunggu teman-teman lain untuk bergabung juga. Selamat sore saya untuk Mbak Baik Nadia. Selamat sore Mbak Baik. Ini banyak yang bawa bayi loh. Ada Mbak Nadira juga bawa bayi. Aduh, seneng banget. Selamat bergabung. Ada Mbak Esther juga, Mbak Filza, Mbak Mifta yang barusan bergabung. Selamat datang ya. Kita barusan mulai dan silakan bergabung dengan kita. Boleh tuliskan kolom responnya teman-teman juga di kolom komentar. Nah, tapi Mbak Putih, mungkin boleh diceritakan dulu tentang buku ini kali ya. Sebelum kita melangkah menuju ke pertanyaan, mungkin Mbak Putih punya hal yang ingin dijelaskan tentang buku ini yang tidak ada yang saya jelaskan tadi yang di kata-kata yang sudah saya jelaskan tadi kan mungkin dari perspektif penulis ada yang ingin disampaikan untuk pembacanya atau calon pembacanya? Silakan Mbak Putih. kalau dari aku sih kayaknya udah disebutin nama Mbak Indri semua Udah semua kayaknya. ya? Tapi Oke. yang pasti pengennya sih memang yang aku harapkan adalah buku ini dibuat selight mungkin tapi tetap ada insight-nya karena dari pemahamanku dari 2016 menjadi ibu, terus banyak interaksi sama komunitas ibu-ibu, sama komunitas pembaca, itu suka ada rasa ragu bagi ibu untuk membaca buku kalau misalnya bukunya tuh kayaknya tebel atau bukunya terlalu serius. Apalagi kan mungkin kesempatan untuk baca buku itu kan pasti kepotong-potong ya Mbak. Kalau Iya, apalagi kalau betul. yang punya newborn Heeh. baru baca gitu ya, terus udah gitu ternyata udah anaknya babynya nangis gitu. Dan itu aku juga ngerasain. Makanya memang ketika dibilang apakah buku ini hanya untuk ibu-ibu, sebenarnya enggak, tapi Oke. harapannya bisa ideal untuk ibu-ibu. Kayaknya itu sih. Baik. Ya, pasti akan relatable kalau ibu-ibu yang baca ya, karena di dalamnya pasti banyak hal yang berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita alami sehari-hari. Nah, sekarang gini nih Mbak Putih, jadi boleh dong diceritain sama kita semua, alasan Mbak Putih itu ingin menulis dan menyampaikan topik mengenai pemberdayaan perempuan ya, ibu khususnya. Kenapa Ya. sih isu ini tuh penting sekali untuk dibicarakan, Mbak Putih? Jadi sebetulnya ini tuh berdasar buku ini terilhami dari perjalanan aku pribadi sebagai seorang ibu dan konten kreator. Jadi di 2016 aku punya anak, terus aku tuh suka bikin konten-konten gitu loh, Mbak Indri, konten-konten yang kayak biasanya tuh berkeluh kesah gitu. Nah, tapi Ya. terus ternyata banyak ibu-ibu yang ngerasa iya Mbak, relate gitu. Dan ternyata kalau dari ngobrol-ngobrol lagi, banyak yang merasakan tekanan itu tuh datangnya dari zaman sekarang yang bergulir begitu cepat plus sosial media gitu. Nah, jadi di satu sisi aku ngerasa dapat banyak sekali manfaat dari media sosial, bisa kenalan dengan banyak orang, tapi di satu sisi itu juga menimbulkan pressure. Sampai aku ngerasa banyak sekali kayak dalam tanda kutip perdebatan-perdebatan klasik macam kayak ibu tuh yang lebih baik tuh kerja kantoran atau jadi ibu rumah tangga sih, itu Ya, kayaknya dari zaman betul. awal sampai hari ini tuh masih aja ada yang Masih. debat-debat dan nyinyir-nyinyiran gitu. Padahal kalau aku ngobrol sama ibu-ibu dan ibu-ibu tuh kayak being connected, bisa cerita satu sama lain. Mereka tuh bisa saling memahami situasinya satu sama lain gitu. Jadi aku merasa kalau sebenarnya para ibu ini bisa lebih memahami dirinya, memahami tujuannya, dan bisa paham bahwa mungkin orang tuh beda-beda gitu Ya. tujuan dan prioritasnya gitu.
mungkin energi yang biasanya dipakai untuk nyinyir-nyinyir atau untuk kayak selalu berdebat, hal-hal yang seperti itu tuh mudah-mudahan bisa energinya dialokasikan untuk yang ngurusin rumah, saling mendukung, ngurus komunitas, gitu-gitu sih Mbak Indri. Betul, betul. Jadi garis garis benang merahnya di situ ya. Nah, tapi kalau bicara soal generasi sekarang, gimana pendapat Mbak Putih melihat para ibu di generasi sekarang ya? Ibu-ibu millennials, ibu-ibu Gen Z juga udah mulai banyak ya di era digital ini, apakah sudah dapat dikategorikan sebagai perempuan berdaya gitu? Dan tantangannya apa aja ya, Mbak Putih? Kalau mungkin tarik mundur dulu gitu ya soal definisi berdaya, karena kayaknya sekarang bukan sekarang sih, orang tuh banyak punya asosiasi bahwa berdaya itu sama dengan bisa cari uang. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ada juga perempuan-perempuan hebat gitu ya, misalnya TKI bekerja di luar terus ternyata bisa menghasilkan uang, tapi begitu sampai di sini kena tipu dan segala macam. Ya, Di sisi lain ada juga perempuan-perempuan yang mereka ibu rumah tangga gitu ya, technically nggak menghasilkan uang, atau mungkin ibu-ibu yang mengejar pendidikan lebih lanjut, itu kan technically nggak menghasilkan uang kan Mbak ya, Indri, tapi ya. kan mereka mengurus rumah tangga, mendukung karir pasangan, berkontribusi untuk lingkungan, mungkin melalui ibu-ibu PKK, posyandu gitu. Nah, menurut aku itu hitungannya berdaya. Nah, kalau balik lagi tadi Mbak Indri nanya soal kalau era sekarang tuh kayak gimana, menurut aku sebetulnya itu tadi, internet itu membuka banyak sekali peluang gitu ya. Jadi kalau dulu ibu-ibu kan kerja berarti harus ke kantor. Kalau Ya. mau buka usaha berarti harus bikin toko. Ya nggak sih? Hmm. Sekarang tuh semua bisa dilakukan dari rumah. Tapi ya itu tadi, di satu sisi jadi banyak tekanan karena kan kita banyak influence ya. Terus kita Betul. juga punya banyak referensi dari orang lain. Oh, ibu ini tuh dia sukses karena melakukan A, B, C, D. Kalau jadi tantangannya kalau kita nggak benar-benar ajak sama dan nggak benar-benar tahu apa sih yang sesuai sama kita, sesuai Ya. sama keluarga kita. Jadi kayak capek ngejar kemana-mana gitu. Nggak ketemu-ketemu juga gitu ya, banyak banget yang harus Betul. diraih, betul betul. Jadi kita juga perlu menyadari atau perlu memahami apa sih sebetulnya berdaya itu, dan Mbak Putih menuliskan baru di halaman 6 dan 7, Mbak Putih sudah menuliskan, saya percaya katanya, saya coba bacakan sedikit Mbak Putih, bahwa perempuan berdaya adalah perempuan yang bisa mengambil keputusan atas hidupnya dan menjalani kehidupan sesuai dengan keputusannya. Jadi case by case teman-teman, ya kan? Betul nggak Mbak Putih? Masing-masing berbeda sesuai dengan fokus dan intention-nya masing-masing, tidak bisa disamaratakan, begitu ya. Oke, selamat datang untuk teman-teman yang barusan bergabung, senang sekali hari ini. Tuh banyak yang memberikan ucapan selamat nih Mbak Putih. Ada Mbak Nurida, keren bingit katanya, launching bukunya. Menurut Mbak Hami Meha, berdaya tuh mampu membuat pilihannya sendiri dan bertanggung jawab. Setuju Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Nah, ngomong-ngomong tentang buku ini dan proses penyusunannya, karena kita juga pengen tahu ya seluk-beluk di baliknya, adakah acuan, mungkin survei, riset, atau mungkin pengamatan khusus gitu ya Mbak Putih, yang membantu Mbak Putih dalam proses penyusunan buku ini? Kalau riset atau studi sendiri dari aku pribadi nggak ada sih Mbak. Cuman memang hampir semuanya ini aku terinspirasi dari buku-buku penulis favorit. Terus untuk beberapa argumen juga aku merefer ke jurnal ilmiah. Aku coba cari, takutnya nih kita ngomong-ngomong tapi terus ternyata salah gitu kan. Ya, ya. Apalagi memang backgroundku kan bukan psikologi, jadi perlu check and recheck gitu. Jadi tapi kalau pengamatan sih banyak kan justru pengamatan sehari-hari Mbak Indri, makanya tidak terkesan terlalu ilmiah. Banyak contoh-contoh itu justru yang kayak dari kehidupan sehari-hari banget gitu. Bisa langsung disimak ya, kira-kira seperti apa, karena kita juga nggak mau spoiler ya. Silahkan untuk langsung dibaca bukunya. Oke, nah tentang multiperannya seorang ibu itu juga dibahas nih teman-teman di dalam buku ini. Belum lagi ekspektasi yang ada terbentuk di masyarakat ya Mbak Putih. Ini kan seringkali bikin ibu tuh semakin sulit untuk memahami dirinya sendiri, karena ada begitu banyak hal ya kan yang dia harus kerjakan, yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, poin untuk mengenali diri sendiri dibahas dalam bab khusus gitu. Apa yang mau disampaikan Mbak Putih soal ini? Jadi bab soal mengenal diri sendiri tuh memang aku taruh di depan dan kayaknya dapat lumayan ya bab khusus gitu ya. Kenapa? Karena menurut aku ini kayak fondasi dari sebelum kita ngomongin tujuan lah, ngomongin soal goals lah, soal priorities. Karena sebetulnya perlu untuk tahu dulu, kenal dulu situasi kita, tahu batasan kita gitu. Karena
kalau kita bikin tujuan tapi nggak tahu batasan diri kita gitu kan, jadi bisa jadi nanti capek sendiri, tujuannya terlalu muluk-muluk gitu. Nah, terus udah gitu sekarang kan banyak orang itu, bukan banyak ya, maksudnya sekarang itu kayaknya tema self love, mencintai diri sendiri itu kan banyak banget digaungkan ya Mbak Indri. Nah, aku tuh sebenarnya suka sekali dengan konsep self love. Tapi kan satu peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang kita mikir kita itu self love, self reward, belanja gitu ya, belanja online tengah malam gitu ya, atau GoFood. Astagfirullahaladzim, sebut merek, mohon maaf nih, delivery online makanan gitu ya, atau jajan lah gitu. Kadang-kadang kita tuh suka merasa bahwa apa yang dilakukan orang lain itu berarti bisa works untuk diri kita. Padahal kan love language orang aja beda-beda. Cara kita mencintai, cara kita menghargai diri kita tuh juga mungkin beda-beda. Dan nggak bisa kita selalu nyontek orang. Oh, orang ini healingnya yoga di Bali 1 bulan gitu lah. Bu, gimana Bu? Kita kerjaan deadline banyak gitu. Belum lagi ada bayi lagi atau gitu. Apa ya? Oke. Nah, jadi aku ngerasa justru yang pertama nih kenal dulu. Dari kenal baru bisa mencintai, baru juga bisa menghargai, baru bisa menyusun tujuan, rencana gitu. Karena kan value setiap orang juga beda-beda gitu. Mungkin juga terkait dengan keluarga, pasangan, itu kan bakal beda-beda. Jadi kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kembali untuk mendalami diri sendiri ya. Oke, ngomongin soal Instagram, tadi lihat ibu-ibu, oh healingnya yoga di Bali 1 bulan. Rasanya luar biasa gitu ya. Ini berhubungan sama frasa tidak perlu membandingkan diri dengan ibu lain, itu kan sebenarnya udah lama banget ya kita dengar kan Mbak Putih. Tapi dengan kehadiran sosial media itu justru semakin menghadirkan keragaman yang sayangnya seringkali malah bikin kita insecure gitu. Ya nggak sih? Pernah nggak sih Mbak Putih mengalami itu? Karena aku pernah sering sekali gitu. Nah, bagaimana sebaiknya menyikapinya? Udah jadi 1 buku mah juga tetap aja Mbak, kalau insecure mah insecure aja. Pasti selalu ada gitu ya. Menurut aku rasa insecurity yang datang dari membandingkan itu sebetulnya bukan hal yang pasti buruk gitu. Karena kan yang namanya manusia, ini ada untungnya nih baca buku gitu ya, baca jurnal adalah memang kan manusia itu punya fungsi kognitif yang memang dia akan comparing, makanya suka ada adjustment bias atau anchoring bias. Nah, pasti kita tuh akan membandingkan diri sama orang lain. Nah, cuman sekarang sekarang kita jadi punya banyak perbandingan, gimana caranya supaya diri kita ini kuat, sehingga rasa insecure yang muncul itu bisa diolah untuk memberikan energi supaya kita melakukan hal yang sesuai dengan tujuan kita, instead of mengejar hal yang sebetulnya mungkin bukan jadi tujuan kita gitu. Jadi lebih ke gimana sih kita bisa mengelola rasa ini gitu supaya tidak destruktif. Kayaknya kalau dari aku gitu sih, Mbak. Ya. Thank you. Ada teman-teman yang udah langsung komen nih soal healing. Kata Mbak Siti, healingnya belanja ke pasar. Itu aku juga waktu pandemi ya. Kita mau kemana coba ya nggak sih? Jadi ya deket-deket aja ya kan. Jadi belanja ke deket-deket sini aja udah healing banget itu. Thank you ya Mbak Siti udah bergabung. Ada Mbak Elwina, nggak percaya pernah sebangku sama Mbak Putih katanya. Ini teman SD, SMP atau SMA? SMA, ketua OSIS dulu Mbak. Oh, ketua OSIS. Congrats on your new book ya, katanya terima kasih banyak. Thank you, ada Mbak Ida yang bilang katanya healingnya dengan baca buku. Setuju ya, katanya masih dan selalu berjuang untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Jadi ini adalah sebuah proses ya Mbak Putih, yang kita akan terus untuk alami dan mungkin ya akan terus berjalan prosesnya untuk selalu berjuang, kata Mbak Linda. Setuju, untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, Ya. Kita bahas buku ini secara garis besar adalah pemberdayaan perempuan. Perempuan kan ada yang sudah menikah, ada yang belum, ada yang sudah menjadi ibu. Ada juga tanggapan positif dari teman-teman Bookstagrammer kan soal buku ini, karena mereka membacanya sebagai perspektif perempuan yang belum menikah gitu. Sebagai referensi juga mungkin untuk teman-teman yang belum membaca nih Mbak Putih, apakah buku ini secara general juga bisa dibaca oleh mereka, teman-teman yang belum menikah? Silakan. Iya. Aku nggak mau overclaim, takut salah, tapi aku seneng begitu mendapat feedback yang bahkan panjang lebar dari teman-teman yang belum menikah gitu ya. Sampai ada yang bilang gini, Mbak, aku udah baca buku ini, padahal jodohku hilalnya aja belum kelihatan. Wah, ya kalau memang itu yang diharapkan, mudah-mudahan hilalnya segera kelihatan. Segera kelihatan. Tapi menurut aku sebetulnya memang buku ini
secara garis besar lebih berat ke self improvement, bukan ke Oke. parenting, karena di sini memang tidak membahas soal hubungan orang tua dan anak, atau Ya. bahkan hubungan kita dengan pasangan pun tidak terlalu banyak dieksplor. Jadi memang lebih banyak soal diri sendiri. Hmm. Sebagaimana judulnya, ini mungkin belum semuanya ngeh. Jadi empowered me itu Ya. me-nya tuh bisa saya, tapi biasanya me-nya itu dibikin huruf besar dua-duanya karena itu bisa juga jadi singkatan mother empowers. Jadi Oh. sebetulnya kita bisa saling memberdayakan ketika diri kita ini juga udah kuat gitu. Itu tadi Hmm. balik sih ke soal tujuan, soal pemahaman soal diri gitu. Hmm. Nah, jadi kalau ditanya apakah bisa dibaca sama untuk yang belum menikah, bisa gitu. Malah menurut aku bagus juga sih kalau misalnya kita sebelum menikah sudah lebih aware Iya, dengan apa betul betul. kebutuhan kita, itu juga akan bantu dalam menyeleksi dalam memilih pasangan. Karena kan menurutku dalam pernikahan itu orang nggak mungkin ada yang cocok 100% ya, Mbak. Tapi kan kayak Betul. value-value yang kita punya tuh kita mesti paham dulu, align Ya. nggak sama calon pasangan hidup untuk insya Allah selamanya gitu. Betul, betul. Nah, ini juga ada teman-teman yang udah komen nih, ada Mbak Novena yang bilang, katanya, oh, ada Mbak Adi dulu ya, aku belum menikah tapi bukunya cocok juga dan relate dengan krisis diri di umur menjelang 30. Iya dong ya. Memang banyak krisis ya yang dialami oleh kita semua ya, betul-betul. Ada Mbak Novena Gisela juga, karena yang masih single pun katanya mempersiapkan diri sebelum jadi istri dan ibu. Mantul, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Mbak Mita juga, Mbak Mifta ya, saya sudah menikah tapi belum punya anak. Tetap relate kok dengan buku Empowered Me ini, malah cukup terbantu dengan ilmu yang disampaikan. Jadi ada gambaran bagaimana nantinya kalau menjadi ibu. Senang banget ya Mbak Putih, banyak banget loh ini komen-komennya dari teman-teman semua. Terima kasih banyak. Nanti akan kita coba untuk bacakan satu persatu. Tapi sebelum itu, oh iya, ada selain tadi mengenal diri sendiri, kemudian menetapkan tujuan dan lain-lain, ada juga porsi life balance yang Ya. diobrolin di dalam buku ini. Ngomong-ngomong, gimana tuh pendapat Mbak Putih untuk mendefinisikan life balance? Is it possible? Karena itu kan udah banyak banget diomongin dari dulu-dulu ya. Ya. Mungkin ini yang sebelumnya pernah ikutan acara bareng aku ngomongin soal ini nih kayaknya sesuatu yang aku ulang, tapi aku suka sih pakai analogi ini. Hmm. Orang tuh banyak suka mikir life balance itu kayak timbangan, jadi ngikok life sama work gitu ya. Ya. Atau misalnya bagaimana kita membagi, misalnya kita punya 24 jam dalam sehari, kita tuh suka mikir, oh life balance tuh 8 jam istirahat, 8 jam kerja, 8 jam sama keluarga gitu. Ya. Tapi sebetulnya pada kenyataannya life balance itu tuh sesuatu yang dinamis. Jadi instead of kayak timbangan, menurut aku itu tuh bagaikan kita tari piring gitu ya, kayak megang piring-piring di rumah makan Padang terus di atas bola. Jadi selalu goyang, 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 dan kita tuh akan selalu berusaha gimana caranya supaya dia itu balance dengan mengubah posisi gitu. Nah, jadi menurutku misalnya gini, ada masa-masanya kita apalagi untuk perempuan yang multi peran gitu, ada masa-masanya 8 jam tuh nggak cukup buat kerjaan. Mungkin karena Ya. memang lagi masa hektik, deadline gitu ya, lagi mau report akhir tahun. Tapi ada juga masa-masanya 8 jam itu tuh nggak cukup untuk ngurusin anak. Mungkin karena anak lagi masa ulangan umum atau lagi mau nyari Betul. sekolah. Itu kan pasti energi kita harus ke situ gitu. Terus apakah terus kita jadi nggak balance? Justru nggak balance itu justru ketika kita bisa tahu mana yang prioritas, mana nih yang duluan dilakuin gitu. Mana yang oh ya udah deh yang ini kayaknya lagi nggak kepegang, either didelegasiin atau ditunda dulu gitu. Menurutku life balance is all about that sih, Mbak. Ya, betul-betul. Ini nih aku boleh liatin ya, kelihatan nggak sih? Tuh, ya kan? Jadi jugglingnya itu udahlah di bawah bola, ya kan? Iya, Nih, terus di atasnya juga kita masih juggling gitu kan? iya. Apa yang mau diseimbangkan, dan itu bersifat dinamis ya. Sekali lagi Mbak Putih Mm. mengingatkan itu Dan soal ini. ingat Mbak, makin banyak piringnya makin kelihatan keren sih, tapi makin lelah kan? Kayaknya Iya, aku rasa gitu, orang kayak kalau makin multi peran kan, wah ini keren banget nih, bisa bisa ini, ini, bisa bisa ini itu. gitu ya kan? Tapi sebenarnya pasti Ya. mau nggak mau itu tuh akan lebih lelah dibanding ya mungkin piringnya cuma 2 atau bahkan piringnya cuma 1. Iya, iya. Dan kita diingat ya, done is better than perfection. Aku kapan hari baca bukunya Sheryl Sandberg yang Lead In juga sebagai perempuan tuh kita, ya kan, jadi selesai aja tuh udah
udah oke gitu. Jadi nggak perlu sempurna-sempurna banget sampai lantai harus mengkilat gitu kan ya. Yang penting bersih misalnya gitu. Ibu-ibu jangan lupa itu ya. Ada Mbak Baik Nadia, selamat sore. Katanya temanku yang laki-laki juga penasaran dan baca buku ini katanya biar bisa memahami perspektif istrinya. Wah, keren juga ya. Gimana dengan menurut pendapat Mbak Putih kalau ada laki-laki atau disarankan membaca buku ini? Karena topiknya ya memang pemberdayaan perempuan ya. Apa yang bisa digali dari perspektif itu? Menurutku justru ya setuju sih Mbak Nadia, terima kasih sudah datang. Jadi menurutku kalau misalnya bapak-bapak, menurutku nggak cuma buku Empowered Me sih, tapi buku-buku yang dibaca ibu-ibu, terus ibu-ibu ini dia lihat di Instagram, ini relate banget nih sama aku. Coba deh kalau Anda bapak-bapak dibaca juga, karena mungkin jadi kita bisa tahu perspektif istri kita gitu. Dan kadang-kadang Mbak, mungkin ini yang hadir di sini enggak ya, tapi kan secara umum di Indonesia orang itu masih suka takut ya, dalam tanda kutip, aduh jadi istrinya jangan terlalu pinter deh, atau terlalu vokal, atau terlalu kritis gitu. Padahal kan sebetulnya kalau istrinya kritis, istrinya bisa sumbangsi dalam diskusi, kan sebenarnya bagus untuk sekeluarga ya. Nah, jadi sebenarnya kalau pasangan atau suami atau bahkan yang mungkin belum menikah gitu ya, mau tahu bisa menyelami perasaan si calon pasangan atau si perempuan gitu. Coba baca buku yang menurut mereka relate, menurut aku pasti akan ada insight. Oh gitu ya. Oh ternyata insecure ya lihat ibu-ibu lain di Instagram gitu. Karena suamiku itu juga kayak, oh kayak gitu, kalau aku sih nggak terpengaruh ya. Terus kayak, itu kan kamu, aku kan beda gitu. Itu kamu, bukan aku gitu ya. Oke, Mbak Putih, ini obrolannya masih banyak banget yang teman-teman mau bergabung, tapi nanti kita lanjutkan karena kita mau ke mini workshopnya dulu. Ada beberapa hal atau materi yang sudah disiapkan sama Mbak Putih, teman-teman bisa ikutan ya Mbak Putih, apa yang perlu disiapkan dan lain-lain. Silakan, waktu dan lain aku persilakan dulu ke Mbak Putih ya, kita nanti lanjut lagi. Silakan Mbak Putih. Oke, terima kasih banyak Mbak Indri, chit-chatnya. Sekarang aku akan coba sesuai dengan yang udah diwaro-waro untuk melakukan mini workshop journaling. Sebelumnya udah ada, mungkin tim GPU bisa di-share linknya kalau misalnya ada yang belum. Jadi itu ada printables yang sebenarnya ada juga di buku Empowered Me, atau teman-teman yang udah beli bukunya ada QR code di sana untuk mengakses printables, boleh. Atau mungkin ada yang udah siap ngeprint, silahkan gitu. Ini kita akan cepat aja sih karena judulnya kan mini workshop ya. Aku izin share screen ya. Udah kelihatan ya? Oke, baik, sebentar aku set. Ya, udah kelihatan Mbak Putih. Oke, baik. Jadi kenapa si Empowered Me ini comes dengan sesi workshopnya itu journaling. Jadi sebenarnya journaling ini adalah suatu tools atau kegiatan yang bisa membantu kita untuk lebih mengenal diri dan untuk lebih produktif. Yang mana itu adalah kayak poin besarnya si Empowered Me ini gitu. Jadi ini aku akan mulai dengan satu quote yang aku suka banget gitu ya dari Søren Kierkegaard. Jadi kadang-kadang hidup itu cuma bisa dimengerti dengan melihat ke belakang gitu ya, tapi kan mesti dihadapi dengan melihat ke depan. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita itu baru setelah berapa tahun, kalau kita ingat-ingat apa yang kejadian di masa lalu gitu ya, berapa tahun yang lalu, baru kita, oh untung juga ya pernah seperti ini gitu. Oh mungkin ini rencana Tuhan gitu kan, suka ada. Jadi nah dengan kita melihat ke belakang gitu. Nah, journaling itu adalah salah satu bentuk merekam data atau masa lalu yang mungkin akan membantu pemahaman kita tentang masa sekarang dan bagaimana membantu kita untuk bisa lebih baik di masa depan. Nah, kalau kita balik lagi ke definisinya, sebenarnya jurnal itu ini berdasarkan Cambridge Academic Content Dictionary, dia ada beberapa kata kunci. Intinya jurnal itu sebetulnya adalah record atau rekaman apa yang sudah kita lakukan atau kita pikirkan gitu ya, atau yang kita pelajari gitu, yang ditulis atau dikomunikasikan secara frequently dalam waktu tertentu, dalam waktu yang harapannya panjang gitu. Jadi misalnya, oh aku nulis banget nih jurnal gitu ya, tapi dalam 1 tahun
cuman 1 bulan di awal gitu, tapi habis itu enggak. Ya nggak apa-apa, tapi akan sulit dibilang jurnal karena kita akan lebih sulit untuk melihat pattern dari masa ke masa. Akan lebih sulit untuk apa yang tadi kita bilang mengerti kehidupan dengan melihat ke belakang. Nah, kalau dari buku Empowered Me, kita ketika kita menggunakan jurnal itu bisa kita manfaatkan satu untuk menyatakan tujuan. Ini kayaknya konsep yang sudah cukup banyak dipahami ya. Jadi orang biasanya di awal tahun ya kan punya planner baru, gambarnya bagus, wah aromanya masih harum gitu kan. Oh ditulis resolusi, ingin langsing gitu kan bisa. Kalau aku sih biasanya ingin langsing, ingin hidup lebih sehat gitu ya, lebih produktif gitu. Nah itu jurnal bisa digunakan untuk itu. Nah kemudian untuk menuliskan rencana dan jadwal, biasanya jurnal tuh ada plannernya gitu ya, walaupun sebenarnya nggak harus di buku itu sih, kan kadang-kadang sekarang kita udah pakai kalender yang di online gitu-gitu bisa. Nah kemudian jurnal ini yang orang suka lupa itu sebenarnya adalah tools untuk mencatat dan merekam progres. Kadang-kadang kita ini zaman sekarang keinginannya instan gitu ya, pengennya pakai skincare 2 hari, maunya langsung glowing gitu. Olahraga udah seminggu gitu, maunya langsung Nadia Hutagalung, kan itu agak sulit ya ibu-ibu gitu. Jadi memang sebenarnya perlu mencatat dan merekam progres yang kadang-kadang progres itu kecil-kecil nggak kelihatan, tapi kalau dilakukan konsisten baru berasa perubahannya gitu. Nah kemudian yang orang suka lupa adalah dengan jurnal yang udah kita tulis secara rajin dan konsisten itu kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasi ini kemudian yang akan menjadi bekal kita untuk menyatakan tujuan di periode berikutnya. Periode. Jadi kayak misalnya di akhir tahun kita ngerekap gitu ya. Oh ini resolusi aku ini yang ini A B C D berhasil. Oh ini nggak berhasil. Oh mungkin terlalu muluk-muluk. Oh mungkin prioritasku beda gitu. Nah itulah gunanya evaluasi gitu. Nah, terus jurnal itu juga kan, aduh kalau journaling tuh apa sih maksudnya workshop journaling? Nah, karena journaling itu tuh bisa beda-beda gitu. Ketika orang dengar kata journaling itu juga persepsi atau bayangan di gambaran kepala kita tuh mungkin beda-beda. Ada yang guided journal gitu ya, jadi ditanya misalnya hal apa yang kamu syukuri hari ini gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang rajin dan kreatif, punya bullet journal, semua template-nya dibikin sendiri sampai kalender, angka-angkanya digambar sendiri, itu ada juga, itu jurnal juga gitu. Ada yang misalnya bentuknya seperti kayak monthly planner gini, lalu rutin gitu ya, diisi, ditulis, bisa juga bentuknya gini. Ada yang wah ini kreatif gitu ya, kolase, stiker, wah ini pokoknya masuk Instagram. Boleh dibilang jurnal juga, dan yang tipe seperti ini. Pokoknya selama dia itu memang merekam dan berkelanjutan gitu. Ada juga tipe yang kayak gini nih, jadi kita doodling gitu ya, selama memang mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan kita bisa track waktu ke waktu, itu boleh dibilang journaling juga. Nah, jadi apa yang cocok untuk kita gitu ya, terus apa sih yang harus dicatat gitu ya, apalagi kalau ini dia kertas kosong gitu kan, buat jurnal. Wah, apa nih yang harus dicatat gitu. Nah, sebetulnya ini kayak yang selalu dibilang sama buku Empowered Me gitu. Semua itu akan tergantung dari kebutuhan dan preferensi kita. Misalnya nggak semua orang di awal tahun pengen nurunin berat badan. Jadi nggak semua orang pengen nge-track olahraganya atau kalori intake-nya, nggak semua, tapi ada yang mau nge-track gitu. Jadi bisa juga jurnalnya dipakai untuk itu gitu. Nah, jadi aspek apa yang dalam hidup kita tuh ingin kita rencanakan, cermati progresnya dan kita evaluasi. Biasanya ini sih, bahkan mungkin di sini ada teman-teman yang pecinta buku, ada juga yang punya book journal. Jadi dia nyatet apa aja sih buku yang dibaca, bukunya ini penulis perempuan atau laki-laki, dibuat statistik. Mungkin buat beberapa orang, wow, rajin banget. Tapi buat dia, itu adalah sesuatu yang pengen dia lihat, yang pengen dia telusuri progresnya dalam membaca buku. Gitu. Nah, ini dia tadi, soal mencatat dan merekam progres. Ini tuh sebetulnya nggak harus tadi juga bentuknya
dengan tertulis kayak yang tadi udah aku share, tapi bisa juga bentuknya audio atau audio visual, bisa misalnya melalui voice note atau kalau HP-nya memorinya banyak pakai video. Cuman aku memang tidak menyarankan kalau si jurnal ini dibuka ke publik gitu, karena kan pasti ketika kita curhat itu ada hal-hal yang menjadi batasan waktu kita nge-share gitu. Sementara harapannya ketika journaling kan kita jujur kan, karena kita pengen menggunakan dalam tanda kutip data itu untuk mengambil keputusan di kemudian hari gitu. Nah, jadi memang baiknya sesuatu yang private gitu. Jadi bisa di buku, jurnal gitu ya, kayak yang tadi udah aku share, atau bisa juga mendata secara elektronik di file spreadsheet gitu. Nah, ini biasanya terkait dengan keuangan, financial. Nah, itu tetap bisa disebut jurnal juga gitu, atau menggunakan aplikasi elektronik tertentu. Misalnya kayak tadi mau nge-track soal olahraga ya bisa pakai aplikasi Google Fit, Strava dan lain-lain gitu. Jadi intinya semua ini soal mencatat dan merekam progres. Nah, beberapa template yang ada di buku Empowered Me gitu ya. Ini yang pertama adalah Wheel of Life. Nah, Wheel of Life ini adalah suatu mungkin bukan hal yang baru gitu ya. Jadi ini suka dilakukan untuk coaching secara personal. Nah, ini itu gunanya jadi sebelum kita tadi menulis jurnal, Wheel of Life ini digunakan untuk mengakses apa sih kondisi kita saat ini gitu. Nah, jadi sekarang teman-teman yang mungkin udah ada yang ngeprint atau misalnya bisa mengakses printables, boleh kalau misalnya mau mengeluarkan gitu ya. Ini kita sebentar aja sih activity-nya. Kayak aku udah siapin. Jadi cara mengisi Wheel of Life ini, apalagi nih mungkin untuk teman-teman yang belum baca Empowered Me, di bukunya ada, tapi misalnya ada yang belum baca, aku akan jelaskan sedikit. Jadi Wheel of Life ini dia bagaikan sebuah roda di mana ada titik-titik yang merupakan aspek-aspek kehidupan kita gitu. Jadi ada kesehatan fisik, mental dan spiritual, hubungan gitu ya, dan seterusnya. Nah, lingkaran-lingkaran ini digunakan untuk mengakses persepsi kita akan seberapa puas kita dengan aspek ini gitu. Misalnya, jadi ini yang paling dalam ini 0, ini nilainya 1 sampai 10. Makin besar makin bagus gitu. Ya kayak dulu lah kita sekolah gitu ya, kalau nilainya 10 tuh wah berarti perfect banget deh, keren gitu. Nah, cara mengisinya kita bisa meletakkan titik-titik di sini. Misalnya kesehatan fisik gitu ya, kita kasih nilai berapa? Misalnya menurut kita nilainya 6 gitu. Nah, ini kita taruh titiknya di sini. Kesehatan mental, spiritual, aduh kayaknya lagi mental health nih, down banget nih gitu, mungkin nilainya 5, dan begitu seterusnya. Nah, ini tuh subjektif, jadi jangan misalnya nih kita mikir, wah keuangan 8 nih nilainya gitu ya, tapi kayak masih jauh sama Raffi Ahmad. Jangan dibandingin sama Raffi Ahmad, tentang kita aja gitu ya, persepsi kita atas aspek ini dalam kehidupan kita gitu. Nah, silahkan kalau teman-teman mau sambil ngisi gitu ya. Nanti kalau sudah diisi, ditarik garis gitu. Nah, kalau di buku Empowered Me lebih cakep gitu ya, lebih melengkung gitu. Nah, sebenarnya ini gunanya untuk membayangkan. Jadi misalnya ini roda kehidupan kita, terus kita naik mobil atau naik sepeda gitu ya, terus bentuk rodanya kayak begini kan, apakah tidak jegluk-jegluk gitu. Nah, dari sini yang bisa kita ambil adalah kita jadi bisa lebih memahami sebenarnya aspek apa sih dalam hidup kita yang mungkin harus kita kasih prioritas lebih gitu. Misalnya kita ngerasa dari aspek keuangan sama bisnis karir, wah ini kita kasih nilai 10 gitu. Tapi ternyata di sisi lain kita sadar bahwa kayaknya hubungan dengan orang terdekat kok nilainya kurang gitu. Nah, berarti ya mungkin ada baiknya dalam satu periode kita memasukkan usaha-usaha untuk terhubung dengan orang terdekat itu dengan lebih banyak gitu upayanya, dimasukin dalam daftar prioritas.
Begitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Begitu. Oke. Boleh kalau misalnya mau sambil diisi, mungkin aku lanjut lagi dulu ya, gitu ya. Lalu ini soal action plan tracker. Action plan tracker ini aku jelasin di sini aja, nggak ada printables-nya. Tapi intinya action plan tracker ini adalah salah satu bentuk atau format journaling yang bisa membantu kita untuk melihat konsistensi. Jadi untuk yang sekali lagi untuk yang belum baca Empowered Me mungkin rada bingung, apa ini kotak-kotak kasih nyamuk ya kan? Nah, jadi ini J sampai D ini adalah Januari sampai Desember. Jadi ada 12 bulan. 1 sampai 31 ini adalah tanggal 1 sampai 31. Ini tuh artinya kita mengcapture 1 tahun dalam 1 halaman. Nah, gunanya gimana cara makainya gitu ya. Ini kalau misalnya mau dicontek, dibikin sendiri di rumah bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya di Empowered Me ini ada printables juga. Misalnya kita punya tujuan meningkatkan aspek pengembangan diri, misalnya dengan belajar hal baru. Nah, ini nih tujuannya lagi-lagi balik lagi terserah teman-teman gitu ya, mungkin bisa beda-beda. Nah, misalnya kita ambil contoh, mungkin kita punya tujuan pengen pengembangan diri dengan belajar hal baru. Nah, langkah konkretnya apa? Nah, kita bisa kasih simbol untuk setiap langkah konkret yang kita mau lakuin. Misalnya baca buku gitu ya. Nah, baca buku ini kita kasih simbol bintang. Lalu misalnya dengerin podcast gitu ya, karena podcast-podcast faedah gitu kan. Nah, mungkin kita kasih simbolnya love gitu. Nah, lalu online course gitu ya, misalnya bulat. Nah, nanti cara makainya adalah setiap kali kita melakukan, kita kasih tanda di sini gitu. Misalnya ini 4 Januari, baca buku dikasih bintang. Lalu online course gitu ya, misalnya nih tanggal 4 Maret kasih bulat gitu. Dan seterusnya. Ini gunanya untuk apa? Sebenarnya adalah ketika nanti kita evaluasi, tercapai nggak sih gitu ya di akhir tahun kita tuh aspek kita belajar hal baru nggak sih? Nah, kita bisa ngelihat di sini, oh mungkin emang nggak ada langkah konkret yang kita lakuin dalam setahun mah nggak baca buku, nggak ngapa-ngapain. Kita bisa jadi bahan evaluasi kita. Oh ya mungkin memang nggak tercapai karena nggak dilakuin gitu. Atau misalnya ketika kita udah sebaliknya, misalnya kita wah udah penuh tapi masih nggak tercapai juga, oh berarti mungkin targetnya terlalu muluk-muluk gitu, tujuannya terlalu terlalu banyak hal-hal yang ada di luar kontrol kita gitu. Nah itu adalah salah satu bahan untuk evaluasi diri gitu. Oke, nah lanjut ke progress bar atau chart. Nah ini ada printables-nya. Sekali lagi yang udah ngeprint, mungkin ini rada-rada tapi enggak sih, sebenarnya kalau udah dilakuin nggak membingungkan. Jadi gini, sebenarnya ini tuh template yang benar-benar harus teman-teman modifikasi gitu ya. Jadi ini kita ngambil contoh kita di awal tahun misalnya pengen pokoknya tahun ini aku mau nabung sekian juta gitu kan misalnya. Nah, ini sumbu Y, waduh keluar deh ini sumbu-sumbu. Sumbu Y atau ini yang dari atas ke bawah ini adalah frekuensi apa yang mau kita track nih. Misalnya kita mau ngitung berapa jumlah tabungan kita dalam setiap bulan sepanjang tahun. Ya berarti kita bikin 12 bulan gitu di sini. Jadi artinya ada 12 baris. Nah, ini yang sumbu X. Sumbu X. Nah, sumbu X ini untuk apa? Ini adalah untuk satuan progres. Misalnya jumlah dana yang ditabung gitu. Misalnya Rp1. Nah, mungkin kalau Raffi Nagita mungkin ini miliar ya gitu ya. Nah, kita maya juta atau 100.000 juga nggak apa-apa gitu. Jadi disesuaikan aja gitu dengan progres kita sendiri gitu. Jangan sampai kalau kita salah ngasih satuan ini berasanya nggak nabung, padahal mungkin kita ada nabungnya, cuman terlalu kecil untuk di capture gitu. Nah, jadi
Misalnya ini gitu, misalnya kita bikin ini berarti kalau di sini kita nabung 1 juta, seterusnya sampai 4 juta. Nah, jadi cara ngisinya nanti kalau misalnya bulan Januari nabung 1 juta, kita arsir. Nabung 3 juta, nabung 2 juta, diarsir. Ini bulan Februari enggak nih, enggak nabung, malah apes nombok gitu ya. Ya udah nggak usah diisi gitu. Nah, jadi nanti di akhir tahun kita tuh bisa lihat, oh kita berhasil loh nabung bulan ini tuh kita beneran gak bisa nabung. Kenapa? Ini membantu kita untuk evaluasi. Nah, sebenarnya nggak hanya harus soal uang yang bisa kuantifikasi. Misalnya kita pengen bikin konten, misalnya ini aja, konten creator. Kan kalau katanya content creator tuh harus rajin posting gitu ya. Nah, kita bisa juga bikin, misalnya dalam 1 bulan kita mau bikin berapa postingan gitu. Nah, ini bisa juga dijadiin barnya di sini, satuan progresnya. Bedanya apa sama yang tadi ini action plan tracker? Kalau ini kan hanya yes or no, melakukan atau enggak. Tapi seberapa progressing, nah itu tuh sebetulnya bisa dilengkapi dengan membuat progress bar seperti ini gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mau mencoba, boleh coba pikirin. Ini kan baru bulan Maret ya. Boleh lah dianggap awal Maret gitu ya. Tadi Mbak Indri awal Februari gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya mau dicoba. Coba pikirin akhir tahun apa sih ada sesuatu yang teman-teman pingin raih nggak gitu. Dan mau diisi seperti apa satuannya. Gitu. Kalau udah bisa menulis seperti ini dan rutin, ini biasanya jadi lebih apa ya, lebih terarah dalam mencapai apa yang kita cita-citakan atau goals kita. Mungkin aku sebenarnya ini adalah exercise terakhir. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau sambil ngelakuin gitu ya, boleh. Tapi mudah-mudahan kebayang ya. Mungkin nanti habis ini bisa tanya jawab kali ya. Oke. Ya, Mbak Putih, ada beberapa pertanyaan mau dijawab sekarang nggak untuk yang workshopnya ini? Karena ada 2 pertanyaan soal Wheel of Life. Boleh. Mbak, boleh, sorry ya? aku nggak ngelihat chat. Siap. Ya, it's okay. Ada Mbak Linda yang bilang, Kak, Wheel of Life ini baiknya diisi bulanan atau bagaimana? Lalu lihat progresnya gitu, atau bagaimana menurut Mbak Putih? Silakan. Ya, sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Menurutku bagusnya secara periodik. Ya, jadi periodical gitu. Di jurnal yang aku pakai itu memang dianjurkan setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya mau quarterly, setahun 4 kali, itu bisa juga dilihat gitu. Karena kadang-kadang kan situasi bisa berubah ya. Jadi, tapi ada juga yang ngerasa enggak kok Kak, gue kayaknya Wheel of Life gue awal tahun sama akhir tahun ya mirip-mirip aja gitu. Itu sebenarnya balik lagi, tapi regularly secara rutin dilakukan akan lebih bagus. Akan lebih bagus ya. Oke, ada Mbak Ika Kezia juga nanya nih, apakah Wheel of Life ini seharusnya berbentuk lingkaran nggak sih? Atau hanya untuk melihat di mana aja kurangnya kan? Meletot-meletot juga tuh tadi Mbak Hamimah juga bilang gitu. Ya. Aku juga ngisinya jadi peletot-peletot. Memang betul seperti itu atau memang harus di lingkaran, Mbak Putih? Jadi gini, idenya adalah kalau misalnya kita hypothetically bagus nih semua karir, bentuknya akan lingkaran idealnya gitu. Dan kalau nilainya bisa sampai 10 semua atau 9 semua, berarti roda kita besar kan. Technically itu ketika kita naik sepeda atau naik apa, kalau rodanya besar kita bisa lebih cepat gitu. Udah cepat, stabil, idealnya gitu. Tapi kan sulit ya kalau bisa sampai segitu semua gitu. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan kita, nggak apa-apa deh, mungkin nggak usah 9 semua, tapi ya mungkin kalau bisa semua di 8, atau nggak harus sampai ini, tapi jangan ada yang kayak 2 gitu nilai
mulainya karena jadi jeglok-jeglok banget kan gitu. Nah, jadi idenya adalah gimana caranya seimbang mungkin supaya si rodanya ini tuh bentuknya lebih bagus dan membuat kita lebih stabil. Jadi idenya memang mestinya lingkaran sih, Mbak, gitu. Oke. Tapi sudah paham ya semua teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan dengan gambar juga, di buku juga ada, kemudian printable-nya juga sudah ada. Dibagikan linknya tadi oleh teman-teman semuanya. Oke, Mbak Putih, mini workshop-nya apakah sudah selesai atau masih ada yang ingin disampaikan? Barangkali? Oke. Ada yang bertanya soal progress chart nggak ya? Kalau misalnya belum ada sih sebenarnya bagian terakhir ini nggak ada printables-nya, tapi menurut aku bagian yang lumayan penting yaitu soal evaluasi. Jadi ini di Empowered nih ada, orang tuh kadang suka kayak gimana ya mengevaluasi itu, apakah dicentang-centang aja, terus apa yang harus dilakukan dengan yang kita evaluasi. Nah, di Empowered Me ini ada satu printables yang kita bisa coba exercise gitu. Jadi misalnya kita buat kuadran, hal-hal apa yang tercapai dan tidak tercapai, ada dalam rencana atau tidak ada dalam rencana. Jadi misalnya ada hal-hal yang terlaksana dan ada dalam rencana. Oke, bagus, good job kan. Nah, tapi kita bisa kita bisa bertanya ke diri kita sendiri untuk mengevaluasinya. Sebenarnya ini terlaksana dan ini ada dalam rencana dan terlaksana. Apakah karena terlalu gampang ngasih targetnya gitu ya, ataukah memang emang aku growing nih, aku lebih mengenal. Pertanyaan juga gitu, apakah ini perlu dimasukkan lagi nggak untuk periode berikutnya gitu. Misalnya kita ngerasa aku udah melakukan hal ini gitu, kayaknya tapi tahun depan udahlah, udah cukup, aku udah mendapat faedahnya, udah nggak perlu lagi. Nah, itu tuh adalah hal-hal yang bisa kita evaluasi pada hal-hal yang terlaksana dan ada dalam rencana. Nah, yang ada dalam rencana tapi tidak terlaksana, artinya kan belum berhasil ya, short gitu kan. Nah, jadi apakah sebenarnya ini nggak tercapai? Apakah karena memang target atau rencananya ini terlalu muluk-muluk kah? Atau misalnya memang dia itu gimana gitu, apa terlalu banyak hal yang ada di luar kontrol, misalnya kita punya rencana tiba-tiba pandemi gitu ya, jadi nggak terlaksana, ya itu ya nggak apa-apa, itu kita evaluasi, oh ini memang banyak hal yang ada di luar kontrol kita gitu. Nah, kalau misalnya ini gitu ya, kita tanya apakah ini kita pengen coba lagi nih gitu, ada di dalam kita masukkan lagi ke dalam daftar rencana tahun depan atau enggak, atau periode berikutnya atau enggak. Nah, tapi ada juga hal-hal yang sebenarnya tercapai, tapi nggak ada dalam rencana. Kayaknya pas pandemi ini banyak banget gitu ya. Jadi banyak yang ada dalam rencana tidak terlaksana, tapi tidak ada dalam rencana justru tercapai. Kayak misalnya jadi belajar hal baru, jadi online course. Nah itu tuh sesuatu yang kita perlu catat. Ini tuh perlu nggak sih dimasukkan ke dalam daftar rencana atau tujuan berikutnya gitu. Nah, ini kuadran terakhir ini adalah hal-hal baru atau ide-ide baru. Kalau misalnya kita lihat di ketiga kuadran ini, wah kayaknya tahun depan aku butuh tantangan baru gitu ya. Nah, mungkin bisa ditulis di sini gitu. Gitu sih Mbak Indri. Oke. Ada. Nah, ya, oke. Nanti kita simpan dulu pertanyaan-pertanyaannya, akan kita bahas di sesi Q&A khusus. Terima kasih banyak Mbak Putih untuk mini workshopnya, sangat bermanfaat sekali. Tadi kita sudah bagikan ulang ya link-linknya untuk printable-nya. Nah, untuk sesi berikutnya nih teman-teman, karena kita semua sudah berkumpul, gimana kalau kita langsung masuk aja ke sesi launching bukunya dulu ya? Oke, saya mau undang dulu nih perwakilan dari Gramedia Pustaka Utama sekaligus editor dari buku ini, Mbak Nadira Yasmin. Boleh bergabung dengan kita di sore hari ini. Kita merayakan lahirnya buku Empowered Me. Hai Mbak Ira, apa kabar? Apa kabar si kecilnya? Masih belum kedengaran ya suaranya? Oh, masih di mute. Sudah saya coba untuk unmute. Boleh diklik langsung, Mbak Ira. Masih belum terdengar juga? Oke, sambil menunggu Mbak Ira, selamat sore juga buat teman-teman mungkin yang mau menuliskan pertanyaan. Boleh ya Mbak Putih? Udah mulai boleh dituliskan. Nanti abis ini kita akan coba bahas satu-satu ya. Mbak Ira, halo. Apakah sudah terdengar?
Ya, sudah terdengar. Apa kabar Sudah. Mbak Ira? Sore semua, kabar Ya. baik Mbak Indri, Mbak Putri. Mbak Putri lagi, Mbak Putri, udah grogi. Apa kabar? Si kecilnya juga sehat ya? Semua sehat ya? Sehat Mbak, Alhamdulillah, terima Oke. kasih. Iya, baik. Oke, Mbak Ira mungkin ingin menyampaikan satu dua patah kata dulu untuk mewakili GPU ya dalam acara launching buku ini. Silakan Mbak Ira. Ya, oke. Selamat sore semua teman-teman semua. Terima kasih ya sudah hadir sore ini di acara launching bukunya Mbak Putri. Semoga semua sehat-sehat ya. Aku Ira dari GPU, kebetulan editor buku ini juga. Aku pengen cerita dikit tentang proses penerbitan buku ini. Jadi waktu itu aku ngedit buku ini tuh di dua fase yang berbeda. Jadi di awal dan di pertengahan buku itu aku edit waktu aku lagi hamil, dan pertengahan sampai ending bukunya tuh aku edit waktu aku lagi cuti hamil. Jadi udah ngelahirin, aku lagi kangen pengen ngedit, akhirnya aku buka laptop, aku memutuskan untuk ngedit buku Mbak Putih, dan aku nggak nyesel sama sekali karena waktu ngedit tuh kayak oh my god, ini ternyata relate banget karena aku waktu itu lagi benar-benar memulai fase baru menjadi ibu, nggak bisa ngatur waktu, pengennya tidur terus, tapi kan nggak mungkin ya. Terus akhirnya waktu baca tentang tujuan, gimana kita cara ngontrol waktu segala macam, itu kayak wow, ini aku membaca, aku bukan ngedit, aku bilang aku nggak ngedit, aku membaca buku ini di saat yang benar-benar tepat. Terus waktu itu juga biasalah pergulatan ibu baru kan, aduh gimana ya, aku pastinya pengen jadi full time mother, tapi aku cinta pekerjaanku, tapi terus galau kalau misalnya aku kerja, apakah aku itu ibu yang baik untuk anakku, jadi galau, terus akhirnya waktu ngedit ini menemukan jawaban juga bahwa ya memang kita semua punya tujuan yang beda ya, ada yang memang full time mother, ada yang kayak aku memilih untuk melakukan keduanya sendirian. Meskipun lelah, tapi it's okay karena dua-duanya bukan hal ya. Yang satu anak yang aku cintai, yang satu lagi pekerjaan yang aku cintai. Gitu. Jadi buku ini sekali lagi aku bilang buku ini aku baca dan aku edit di saat yang tepat. Jadi aku bahagia banget. Tapi sebenarnya buku ini agak telat, maaf ya Mbak Putih, agak telat karena beberapa kali aku harus tunda, apalagi karena kemarin aku cuti hamil. Tapi semoga buku ini hadir untuk teman-teman semua di saat yang tepat, seperti buku ini hadir untuk aku di saat yang tepat. Mbak Putih, selamat dan terima kasih untuk udah mempercayakan buku ini ke aku, padahal kita belum pernah ketemu, selama ini cuma lewat chat, waktu itu pernah IG live, tapi cuma itu doang, kita nggak pernah ketemu, tapi terima kasih sudah mempercayakan buku ini ke aku. Sekali lagi selamat Mbak Putih atas nama Gramedia Pustaka Utama, selamat untuk peluncuran bukunya, Empowered Me. Semoga semua yang baca buku ini berdaya semuanya. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan ya buat Mbak Ira. Mungkin Mbak Putih ingin membalas sedikit apa yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Ira, mungkin? Silakan. Jangan Mbak, nangis nanti. Jangan lebay. Oke, wah ternyata begitu ya perjalanannya ya. Nanti kita akan kulik lagi, tapi sekali lagi kita mengucapkan selamat sekali lagi atas diluncurkannya. Berarti dengan ini diluncurkan sudah, teman-teman semuanya boleh berikan tombol reactions ya, apapun itu, silakan. Selamat untuk Mbak Putih Puar atas diluncurkannya buku terbarunya Empowered Me. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh perempuan di Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan dan langsung akan kita putarkan video peluncuran buku berikut ini. Silakan teman-teman.
Ya, teman-teman semuanya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong buat Mbak Putih. Selamat ya Mbak Putih, ini banyak banget ucapan selamatnya, termasuk dari Mbak Santi Dewi Arifin, katanya selamat Mbak Putih. Satu lagi buku Indonesia keren, insya Allah bestseller. Ini Aduh, aku amin. umumkan juga ya teman-teman. Jadi katanya nih bocorannya, buku ini ternyata sudah langsung akan dicetak ulang, bahkan kurang dari 2 minggu setelah dirilis pertama kalinya. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi sekali lagi. Terima kasih banyak atas supportnya. Emang benar ya Mbak Putih, aku tuh sempat baca bahwa perempuan tuh sifatnya komunal ya. Kita tuh senang saling mendukung, senang banget ngumpul-ngumpul, ya kan? Termasuk tadi juga gibah-gibah apalah ya, itu termasuk di dalamnya sih. Tapi semangat untuk saling mendukungnya itu luar biasa loh. Ini kita juga terima banyak banget ucapan-ucapan selamat. Mungkin Mbak Putih ada yang mau disampaikan nggak setelah sudah resmi rilis buku Empowered Me ini? Silakan buat teman-teman semuanya, calon pembaca dan juga pembacanya. Aduh, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah hadir di sini. Aku tuh ngerasa setiap kali bikin karya baru tuh aku akan banyak sekali mengucapkan kata terima kasih, thank you gitu. Sampai aku tuh kayak orang-orang tuh bosen gak ya denger aku bilang makasih, tapi kayak I really mean every thank you karena aku juga seorang pembaca buku, aku juga seorang ibu gitu. Jadi aku bisa menghargai bahwa nggak mudah misalnya untuk teman-teman meluangkan waktu membaca buku, memposting, menceritakan isi buku gitu ya, atau nggak semuanya juga mau mengalokasikan dana untuk beli buku gitu. Jadi aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak. Karena itu tadi jual buku itu bukan kayak jual baju yang terus habis itu udah dipakai, difoto udah, tapi kan mesti dibaca gitu ya. Jadi benar-benar energi, atensi, semua apresiasi. Aku amat sangat berterima kasih banyak. Di sini juga udah ada sekali lagi nama-nama yang aku kenal gitu ya, teman-teman, sahabat online, ada editorku juga, Mbak Ira, Mbak Nadia gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Harapanku mudah-mudahan buku ini bermanfaat sih gitu. Jadi walaupun light tapi banyak insight. Iya, oke. Terima kasih banyak. Katanya nih Mbak Putih, kata Mbak Novena, kami juga nggak bosen kok bilang makasih sama Mbak Putih. Jadi nggak ada yang bosen dengan ucapan terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, ada teman-teman yang sudah siap untuk bergabung bertanya. Silakan, ini sesi tanya jawab ya. Kita akan berikan hadiah untuk 5 pemenang. Akan mendapatkan e-voucher Gramedia Digital Non-Fiction Premium Package selama 1 bulan ya. Jadi lumayan banget, bisa langsung mendapatkan itu, kemudian bisa baca buku apa saja. Ya, kita akan langsung ke Mbak Fauziatus Salamah. Apa sih Mbak Putih yang menginspirasi Mbak Putih membuat buku dengan konsep buku yang bisa ditulisi dan dicoreti katanya? Silakan. Kalau untuk idenya sih sebetulnya bukan hal yang baru ya, kayaknya udah cukup banyak buku-buku Indonesia yang sebetulnya bisa sekalian langsung dicoretin di bukunya gitu. Tapi memang sebenarnya aku pengennya jadi buku aku sebelumnya itu kan komik Mbak, jadi memang banyak kan udahlah nggak apa-apa jadi ibu tuh nggak usah sempurna, ekspektasi dikendorkan gitu. Nah melalui buku yang ini aku ngerasa oke, nggak apa-apa nggak usah sempurna, tapi kan artinya kita melihat ketidaksempurnaan itu sebagai room for improvement ya, untuk progressing gitu. Nah jadi aku pengen ini nggak hanya membahas teori tapi bisa dipraktekin juga. Nah makanya ada sesuatu nih yang bisa diisi-isi, bahkan karena aku yakin ini tuh sesuatu yang nggak bisa cuma diisi sekali, ada itu tadi link menuju si printables yang ada di dalam buku ini. Oke, ngomong-ngomong soal applicable-nya, ini aku boleh bacakan satu pertanyaan dari Cecilia Tifa ya. Katanya Mbak Putih, aku masih bingung ngisi tabel tujuan. Ya. Itu seperti apa Mbak Putih? Memang kalau bingung tabel tujuan. Bingung itu pasti sih Mbak, karena memang kadang-kadang kita suka mikir masa sih kita nggak tahu tujuan hidup, tapi sebenarnya kalau ditanya itu bukan pertanyaan yang bisa kita jawab sekali duduk gitu. Kadang-kadang kayaknya aku hari ini ingin menaklukkan dunia gitu, ada besok ingin rebahan gitu. Jadi itu memang bingung itu adalah hal yang sangat wajar gitu ya. Nah ini kan yang ini ya, yang soal ini ya, ini bukan sih Mbak. Bentar ya, sambil aku buka dulu. Halaman berapa itu Mbak Putih? Halaman 71 ya, soal
mengisi tujuan. Jadi sebetulnya memang betul. Ini bukan hal yang mudah gitu ya. Kalau di kantor aja ada KPI. Ini kebetulan ayahku hadir. Beliau adalah seorang desainer KPI. Jadi aku memahami bahwa menentukan tujuan itu bukan hal yang mudah gitu. Kadang-kadang kita juga bingung gitu. Nah, sebenarnya menurut aku isi aja dulu dengan cara gini. Misalnya tujuan besar kita secara fisik. Apa yang kita pengen tahu aja, misalnya kita pengen fisik sehat sampai umur 70 bisa salto kayak Kak Seto. Itu nggak apa-apa, jadiin aja dulu tujuan besar. Nggak, karena kan ini sebenarnya untuk kita isi-isi gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin ini tujuannya udah benar atau enggak gitu. Bahkan KPI di kantor tuh juga bisa dinamis, Ci. Wah, ini karena ada bapakku ngomong KPI ini. Oke. Nah, lalu ada misalnya aspek keuangan gitu ya. Misalnya tujuan besar. Pengennya apa sih? Sekali lagi kadang-kadang kita suka mikir tujuan itu tuh harus besar, harus jadi orang kaya. Padahal enggak. Tapi itu tuh juga kadang-kadang juga sesuai dengan berjalannya umur tuh berubah juga nggak sih, Mbak Indri? Misalnya dulu kayak kita pengen fase kehidupan ya. Iya kan, tajir banget gitu. Tapi terus ternyata enggak. Jadi menurutku isi aja dulu fisik kita pengen seperti apa, keuangan kita pengen seperti apa, karir kita pengen seperti apa, dan seterusnya. Nah, lalu soal tujuan kan semua itu awalnya dari tujuan besar ya. Kemudian ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, ini tuh sebenarnya adalah gimana caranya supaya ketika tadi kita bilang sehat sampai umur 70 bisa salto kayak Kak Seto. Itu kan pasti nggak mungkin kayak tiba-tiba bisa begitu kan. Itu kan pasti dia ada latihan fisiknya, menjaga makan. Itu kan semua di breakdown lagi ke dalam goals yang kecil gitu dan harus diterapkan secara konsisten. Nah, ini tuh bisa di breakdown ke sini gitu, ke tujuan jangka menengah, jangka pendeknya apa gitu. Mungkin jangka pendek ya udah ngurangin junk food gitu. Mungkin hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya dari jangka panjang sampai ke jangka pendek pasti itu makin detail dan makin konkret. Gitu. Ya. Silakan dicoba ya, teman-teman, di halaman 71. Ada Mbak Sri Rahayu. Mbak Putih, kalau plan dan progresnya nggak sinkron, ya kita banyak berencana tapi sedikit action ya. Apa yang Mbak Putih lakukan? Loh, nggak apa-apa, bagus kan? Nggak semua orang, ya benar ya, nggak semua orang itu bisa menyadari bahwa mereka itu actionnya minim. Jadi sebuah kesadaran bahwa kita punya banyak tujuan tapi nggak sinkron, itu tuh berarti udah bagus, itu udah mengenali diri loh. Ya nggak sih? Iya kan? Jadi artinya menurutku itu adalah data. Tidak tercapai, itu justru kita mesti evaluasi. Kenapa? Apakah mungkin memang tujuannya terlalu muluk-muluk atau memang sebenarnya kita ini salah menilai diri kita. Kita pikir kita bisa begadang sampai jam 2 pagi mengerjakan deadline, mengerjakan proyek, ternyata enggak. Tapi itu kan sebuah pemahaman tentang diri, ya enggak? Nah, inilah yang sebenarnya akhirnya bisa kita jadikan data untuk nanti next-nya, ya jangan bikin terlalu muluk-muluk lagi, gitu. Jadi ibarat pemahaman itu, kalau bisa apa yang kita rencanakan makin sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, itu artinya makin bagus. Artinya pemahaman kita akan diri kita itu makin bagus. Itu ada juga di buku ini soal feedback loop. Ya, dan akhirnya dari Brian Tracy. Jadi tahu ya kemampuan diri kita tuh sebesar apa, sepanjang apa, se-stretch apa gitu. Kalau nggak bisa ya berarti memang harus diturunin sedikit ya. Oke, ada teman-teman yang mungkin mau klik tombol raise hand, mau ngobrol langsung, boleh banget loh ya. Silakan langsung aja. Oke, selamat sore, saya buat Haura Adriviani. Mbak Putih, sejak kapan punya awareness gitu ya untuk melakukan journaling. Pernahkah di awal mulai mencoba melakukan journaling ini ada struggle, misalnya kayak sulit untuk konsisten gitu ya dalam melakukannya? Karena saya masih di tahap yang semangat di awal, tapi masih berusaha untuk konsisten nih Mbak Putih. Silakan. Kalau aku sebenarnya punya jurnal, punya plan dari SMA. Wah, ini kebetulan nih ada teman SMA aku. Mana dia? Aku udah punya, aku bahkan masih nyimpen Mbak Indri buku-buku aku waktu SMA, dan itu tuh aku udah suka nyatet sih, ini aku pengen ini, pengen itu, pengen masuk kuliah apa gitu ya. Ya dulu kan tujuannya itu ya, tujuannya pengen kuliah apa gitu ya, pengen langsing supaya kalau bisa gebetanku naksir aku gitu kan. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, sebenarnya gimana caranya supaya konsisten
konsisten, satu, biasanya orang itu akan konsisten kalau dia udah merasakan manfaatnya. Aku kayaknya sekarang udah sampai di tahap apapun bentuknya, aku akan selalu look back ke data-data yang aku rekam gitu. Karena mungkin udah kebiasaan dan aku merasakan sekali manfaatnya ketika mau mengambil sebuah keputusan, mau mengambil suatu komitmen, aku kayak lihat-lihat dulu nih, kayak yang tadi Mbak siapa sebelumnya bilang, kok banyak rencana tapi tak ada tenaga gitu kan. Ya. Nah, yang seperti itu gitu. Nah, jadi satu itu pahami dulu tujuannya apa. Nah, terus udah gitu kedua, menurutku kadang-kadang orang itu suka ngelihat kalau misalnya udah hari gue begini-begini aja kagak usah journaling deh. Tapi besoknya terus ada hari ini kosong, 2 hari kosong, 3 hari kosong, udahlah kagak usah di journalingan nih. Memang gue kalau ngisi planner udah sampai bulan Februari aja suka ada yang kayak gitu. Nah, jadi kalau aku untuk menanggapi isu itu adalah jangan punya ekspektasi planner tuh rapi, keisi semua full. Kalau ada lupa nggak apa-apa. Ya besok kita lakuin lanjut lagi. Nggak harus selalu sempurna gitu ya. Karena untuk bisa konsisten itu juga butuh disiplin kan. Nah, disiplin itu kan juga pelan-pelan terbangunnya gitu. Ini kayak pembentukan habit baru ya sebenarnya Mbak Putih ya. Kalau ada yang bikin kita puas, kita akan pasti balik lagi. Dan kalau udah jadi spontanitas ya itu akan jadi terus berulang lagi. Kalau kita udah mulai keputus, balik lagi bikin lingkaran baru habit lagi. Ya teman-teman, semangat. Oke. Ada Mbak Elwena baladaiburumah-tangga.com. Waduh, langsung. Selamat sore. Hai. Nah, ini nih Mbak Indri teman SMA aku. Oh, ini dia tersangkanya ya. Beh, aib lama jadi buka-buka ya, Beh ya. Maaf ya nggak buka video lagi sama setrikaan. Nggak apa-apa, santai. Oke, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyain, silakan. Cuma mau nanggapin si Putih, dan memang dari SMA. Aku 2 tahun sebangku sama dia, kelas 1, kelas 2. Dan dia tuh udah tahu goals-nya saat kita kelas 1 SMA, tahu nggak sih kita jurusan mana, kita nggak tahu kan. Kalau dia tuh emang udah tahu goalnya, gue mau masuk biologi ITB gitu. Langsung dia udah tahu itu dan iya, dan dia tuh ya dengan tahap yang sekarang itu benar-benar aku bangga banget sih Beh. Ya Allah, makasih loh Beh. Terima kasih bangga banget. Terus dan dia udah journaling dari zaman belum ada sosial media dan kita belum tahu journaling itu apa sih gitu, kayak dan dia selalu one step ahead, dan selera musik juga. Selera musiknya juga beda banget sama anak-anak pada umumnya, which is a good thing ya, Be. Jangan dibocorin yang jelek-jelek. Cuma mau nanggapin aja sih, selamat ya buat bukunya. Ini bukunya benar-benar relatable banget. Aku baru aja selesai baca dan sangat ngebantu banget sih. Thank you banget ya, Bebe, dan semoga banyak buku-buku berikutnya lagi di masa depan sama Gramedia atau buku-buku yang lain. I will be waiting for it. Thank you. Terima kasih. Pembaca setia dong ini. Terima kasih banyak ya Mbak Elwina. Salam buat kecilnya. Terima kasih banyak. Wah, relatable banget. Ini aku juga setuju karena memang dari awal sudah ibu-ibu banget ya, apalagi untuk kita yang sering juggling tadi, ada tren baru, aku udah nggak sanggup lagi karena di rumah ngurusin anak dan ngurusin ini itu gitu ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Ada Mbak Linda. Hai Kak, Linda dari Samarinda nih, mau nanya, apa gambar-gambar dan layout-layout yang ada di buku ini semua buatannya Kak Putih? Terus, kenapa memilih warna soft pink untuk buku ini? Apakah ada bagian buku yang ini yang membahas atau cocok untuk ibu hamil? Sekali lagi selamat ya untuk buku luar biasanya, ditunggu buku-buku berikutnya. Silakan, Mbak Putih. Oke. Terima kasih Mbak Linda. Ini kita juga suka biasa diskusi buku nih di BBB. Kalau untuk gambar, semua aku yang bikin, tapi di layout tentu saja dengan ciamik oleh tim GPU. Terima kasih banyak sudah melayoutnya dengan baik, dipikirin tata letaknya. Cuman memang banyak gambar ini tuh adalah salah satu bentuk evaluasi yang aku praktekkan, bahwa sebenarnya orang itu banyak yang dengan melalui medium komik itu nggak ngerasa diguruin gitu loh, Mbak Indri. Kan kadang-kadang kita suka ngerasa aduh nih orang apa sih motivator gitu ya, tapi dengan kita menjadikan diri kita itu sebagai bukan diri kita sih, kita membuat suatu cerita melalui storytelling yang sebenarnya relatable, orang tuh bisa lebih masuk ketika kita kasih saran atau insight gitu. Kalau
kalau untuk ibu hamil, aku rasa sih sebetulnya nggak apa-apa dibaca karena nanti pas melahirkan itu biasanya akan berasa banget tuh perubahan yang tadinya bisa rajin baca buku jadi nggak kebaca, atau misalnya kita jadinya satset jadinya rada susah apalagi pas anaknya masih newborn. Jadi kalau aku sih akan ya jualan dong ya, tapi aku rekomendasikan juga sih karena untuk perubahan peran ini kadang-kadang kita kalau kita diingetin lagi nggak apa-apa, mungkin ini lagi fasenya, itu lumayan membantu sih gitu. Ya, dan untuk tidak compare diri sendiri dengan orang lain itu juga sangat membantu ya untuk siapapun, termasuk juga ibu hamil. Ada Ruth nih, Mbak Putih, perkenalkan Ruth dari Depok, mau nanya, saya pribadi pernah merasa kalau ketika memiliki peran baru ya, terutama yang perubahannya mendadak, saya tuh berubah jadi orang lain gitu, jadi nggak kenal sama diri sendiri. Adakah tips saya harus apa? Atau bisakah pakai journaling untuk tracking dan kembali untuk mengenal diri sendiri? Silakan. Ya. Ya, menurut aku satu itu aku mau acknowledge dulu bahwa kayaknya memang sebetulnya mungkin banyak dari kita yang merasakan hal itu gitu ya. Setelah ada perubahan peran kan jadi beda, tuntutan juga jadi beda, ekspektasi orang juga jadi beda kan. Nah, jadi sih itu adalah hal yang wajar dan makanya isu ini tuh juga kayak banyak juga terjadi ke ibu-ibu yang akhirnya merasa baby blues gitu ya, karena ngerasa beda banget nih gitu setelah punya anak gitu. Ya sayang tetap sama anak, cuman memang perubahan itu tuh jadinya berubah banget. Nah, sebenarnya menurut aku bisa sih kalau misalnya mungkin bukan hanya soal journaling, tapi bisa dengan cara mengekspresikan gitu ya, kan kadang-kadang orang ada yang enggak Mbak, aku nggak suka nulis, aku sukanya ngomong, curhat gitu. Menurut aku itu bisa dengan kita curhat dulu karena menguntangle our mind kan, apa sih yang sebenarnya nih keresahan kita. Kadang-kadang karena kita nggak bisa, nah kelebihannya menulis, menurutku ya, menulisnya bukan hanya journaling aja, tapi menulis ini tuh sebetulnya bantu kita untuk menyusun pemikiran kita. Kan kadang-kadang kita baru memikir ini, kepikiran yang lain, kepikiran yang lain. Nah, dengan menulis itu sebenarnya bisa terantangle dan usahakan nulisnya private aja. Jadi kita nggak ada ekspektasi tulisan rapi, tulisan bagus gitu. Apa yang menjadi kita resah, apa ketakutan kita, ya kita tulis aja untuk pribadi sih. Kalau menurutku gitu. Dan reflective writing ini itu memang sebetulnya adalah kemampuan yang bisa dilatih. Jadi maksudnya nggak semua orang bisa langsung mengungkapkan perasaannya ketika disuruh gitu. Nah, semakin kita, makanya aku bilang kenapa journaling itu membantu, karena ini kan berarti kita nulisnya rutin ya, kita hari ini nulis, besok nulis, kita tuh jadi lebih bisa mengenali dan memahami pemikiran kita, bagian mana nih yang mau ditulis, apa yang mau ditulis, apa yang noise gitu. Jadi itu sebenarnya sejenis latihan juga sih. Ya, setuju dengan Mbak Hami Meha ya, sepakat dengan menulis itu jadi lebih rilis juga emosi kita. Ya, betul-betul ya. Jadi silakan dicoba ya teman-teman ya, siapa tahu bisa membantu untuk mengeluarkan emosi-emosi tadi. Ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Rahmah Kemis. Kalau seseorang memiliki luka di masa lalu ya Mbak Putih, apakah journaling ini bisa jadi sembuh gitu? Dan apakah hanya bagi yang punya jiwa seni tinggi yang enjoy dengan journaling ini? Oh, Mbak Rahmah dari Surabaya, Mbak Putih, silakan. Makasih Mbak Rahmah. Kalau untuk soal luka, aku jujur nggak bisa jawab karena nggak punya kompetensi di bidang itu gitu ya. Tapi jadi kalaupun misalnya mau melakukan journaling for healing, itu mungkin bagusnya ditemani oleh profesional gitu ya, mungkin psikolog, karena mereka ada metodologinya gitu. Kalau aku ngomong nanti sotoy, tapi setahu aku memang ada beberapa yang mempraktekkan itu gitu. Jadi disuruh nulis aja dulu gitu, apa yang kita pikirkan gitu. Apakah menyembuhkan atau enggak, sekali lagi mohon maaf aku nggak bisa menjawab di luar kompetensi aku. Tapi kalau soal nyeni atau enggak, ini aku bisa jawab nih, enggak kok, nggak harus nyeni gitu. Karena emang kadang-kadang akhirnya kan referensi kita dari Pinterest ya, dari Instagram, dari TikTok, pasti kan yang keluar yang bagus-bagus ya. Tapi sebenarnya nggak harus kayak gitu kok gitu. Karena menurut aku
Itu dia, makanya aku tuh suka bilang journaling itu bukan soal bikin dengan bagus, tulisannya rapi, tapi bagaimana kita bisa mengungkapkan dari waktu ke waktu apa yang kita rasakan, apa yang sudah kita lakukan, supaya kita bisa look back gitu. Jadi memang lebih ke fungsinya untuk data dan untuk bahan kita refleksi dan evaluasi sih. Ya, jadi silakan kembali ke esensinya untuk tadi ya, refleksi dan mengeluarkan emosi tadi ya. Oke. Ya. Kemudian ada Mbak Putri Sari, Mbak Putri Sari Hati. Saya rajin journaling sebelum punya anak. Terus setelah punya anak tuh nggak bisa konsisten Mbak Putih. Mbak Putih mengatur waktu untuk journalingnya gimana? Pengen banget sih bisa nulis terekam, karena biasanya cuma nulis di papan dapur. I can relate ya Mbak. Itu nulis di papan Hari dapur ini. juga udah bagus. Kalau belanjaan semua mah aku sama Mbak, aduh. Jadi intinya sih sebenarnya menurut aku wajar jadi merasa nggak punya waktu, karena kan pasti ada hal baru gitu ya, dan tiba-tiba si punya anak ini kan pasti langsung melesat jadi prioritas utama nggak sih? Jadi yang lain-lain keteteran tuh menurut aku adalah hal yang sangat wajar gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, kalau aku sih caranya, tips praktisnya adalah menetapkan waktu untuk journaling. Jadi kalau di si Empowered Me ini ada yang kayak gambar tangga. Jadi gimana caranya kita meng-embed si kegiatan itu supaya dia bisa jadi kayak tek gitu. Jadi kayak misalnya mau ngebiasain minum air putih, bangun tidur minum air putih baru ngapain gitu. Nah, journaling juga gitu. Kalau aku biasanya selalu melakukan ini di malam hari atau pagi hari gitu. Jadi saat menutup hari atau memulai hari, ketika itu kita jadiin kayak one step untuk kayak bait untuk melakukan hal berikutnya, itu biasanya ya semenit 2 menit itu bisa kok gitu. Oke, waktunya disamain ya, cobain pagi terus gitu ya, atau malam terus gitu. Dideketin juga jurnalnya biar nggak jauh-jauh, jadi biar gampang untuk meraihnya. Oke, kita waktunya tinggal sedikit lagi nih Mbak Putih, nggak berasa. Kita boleh dong mengundang Pak Yohanes Abdullah untuk bergabung sore hari ini. Selamat sore, soalnya Pak Yohanes bilang, saya ayahnya Mbak Putih mau share sedikit tentang Putih katanya. Boleh kah? Boleh dong. Ini. Selamat sore Om, halo apa kabar? Selamat sore, nggak di-expose ya videonya. Oh baik, silakan. Ya? Pak Yohanes, Om, jadi apa yang mau disampaikan nih? Ini buku barunya sudah lahir, Mbak Putih. Ini di luar briefing loh Mbak. Mohon maaf ya tim GPU. Iya, karena kita perlu juga mengungkap sisi-sisi gelapnya Putih gitu. Iya, jadi kita pengen tahu. Jadi gini, pada umumnya saya tuh memahami ya banyak sekali orang itu merasa ribet gitu mencatat, membuat ini, mengukur segala macam. Itu saya alami lah dalam dunia profesi saya, itu juga mengamati, melakukan coach hal-hal seperti itu juga ya. Nah, saya ambil contoh satu waktu pengalaman Putih waktu kuliah. Jadi dia dari 2007 tuh kuliah, itu saya udah jejelin KPI gitu loh. Jadi disitulah dia belajar, Putih itu belajar, jadi saya kasih KPI. Jadi orang-orang belum tahu itu ya, kalau sekolah itu harus ada indikator keberhasilannya gitu ya. Nah, ada 4 KPI ya. Pertama, udah biasalah IPK. Saya kasih target, ternyata dia bisa melampaui itu target. Saya nggak kasih target tinggi-tinggi ya, IPK 3,2 aja. Kemudian dia bisa dia di atas itu. Kemudian jumlah kegiatan ekskul juga saya kasih. Dia juga bisa melampaui itu. Yang ketiga adalah lama studi. Lama studi itu ditargetkan dulu tuh, karena saya juga lulus dari situ juga 5,5 tahun ya, jadi saya lebih lama dari Putih. Saya kasih dia 4,5 tahun, dia juga bisa lebih cepat dari itu gitu. Ya, yang terakhir ini yang menarik. Saya kasih KPI lamanya nganggur setelah lulus. Saya kasih waktu 6 bulan. Nah, lalu dari situ timbul action plan. Nah, itu yang tadi diceritain itu. Munculnya action plan itu adalah karena kita ingin mencapai sebuah target yang ada tantangannya, bukan target yang mudah gitu ya. Nah, sehingga dia berpikir, apa action plan-nya? Dia mulai berpikir, kalau gitu saya nanti untuk bisa mencapai itu, saya harus kerja praktek di tempat
pekerjaan yang saya kepingin gitu. Jadi udah muncul tuh action plan tuh, muncul tujuan kan. Jadi nanti kalau bikin skripsi, ya jangan jauh-jauh dari Bandung ya, karena sering kali mondar-mandir. Tapi kerja praktek itulah yang dia jadikan action plan, jadikan tujuan untuk bisa menggolkan target KPI tadi itu. Bagaimana lulus, bagaimana lamanya nganggur itu ya tidak lebih dari 6 bulan. Gitu. Nah, jadi dari kerja praktek itu mulailah Putih dengan kesadarannya dia membangun relasi dengan senior yang di sana. Itu kebetulan dia di Total ya, di Balikpapan. Itu keinginannya di sana. Ya udah dia bangun relasi, kemudian dia tunjukkan kerja praktek dengan baik ya, sehingga dia tanya, Mas, nanti saya kalau lulus boleh kerja di sini enggak? Oh iya, email aja Om. Gampang. Jadi banyak sekali senior yang menawarkan seperti itu. Dan benar aja kejadian. Jadi begitu dia lulus sidang, belum wisuda, lulus sidang, dia email. Email, kemudian dia apa namanya? Udah, ini udah mau durasi. Jadi, nah akhirnya dia itu dalam waktu langsung di invite kerja. Dan apa namanya, dan dia berhasil mencapai target lamanya nganggur setelah lulus 0 sampai 6 bulan 0 gitu. Jadi saya cuma mau menginspirasi aja bahwa sebetulnya mencatat, merecord progressing itu memang membosankan. Tapi kalau kita coba dan itu sangat bermanfaat sekali. Sekian aja, sorry mengambil waktunya agak banyak. Terima kasih. Tidak apa-apa Om. Terima kasih banyak sudah berbagi ya. Terima kasih. Selamat ya Putih bukunya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Aduh, ini ada teman SMA, ada bapak sendiri ya, nggak apa-apa ya, ibu-ibu dan teman-teman. Pantas langsung kipas-kipas ya. Aduh, langsung tiba-tiba kok ini AC kayak apa rusak ya, apa bagaimana nih? Oke. Ini banyak juga teman-teman yang komentar katanya, oh jadi semakin paham dari ceritanya Mbak Putih tadi, apa manfaatnya journaling. Jadi sudah mulai tergambar ya teman-teman ya, ada tujuan besarnya, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan, sehingga apa yang kita perlu action plan gitu ya, untuk mencapai si KPI tadi. Oke, terima kasih banyak. Jadi sudah makin paham semuanya. Tujuan buku ini juga tadi sudah disampaikan. Mbak Putih, satu pertanyaan terakhir saja untuk menutup sesi kita hari ini. Manajemen energi dan penyusunan rencana jangka pendek sama jangka panjang itu kan jadi salah satu bagian penting gitu dari buku ini gitu ya. Apa yang ingin dicapai gitu kan setelah mengenal diri sendiri tadi. Apa harapan Mbak Putih nih setelah pembaca, para perempuan dan ibu menikmati buku ini? Silakan. Harapannya tadi sih kayak yang di awal gitu ya, harapannya dengan kita juga jadi bisa lebih memahami diri, memahami tujuan, kita juga bisa jadi fokus ngurusin apa yang jadi tujuan kita sendiri nih gitu. Jadi supaya nggak kepecah, kedistraksi dengan pencapaian atau masalah hidup orang lain. Kan juga kadang-kadang tuh suka seru ya ngeliatin komen netizen sampai kadang tuh wah ini ada masalah apa, akhirnya sebenarnya itu menghabiskan energi dan waktu juga terkadang gitu. Emang asik sih kadang-kadang ya, cuman akhirnya kalau terlalu banyak akhirnya mendistraksikan gitu. Nah harapannya adalah ibu-ibu bisa jadi lebih tahu, bisa pelan-pelan nyobain deh merumuskan tujuannya gitu ya, mungkin nggak bisa langsung rapi gitu ya kayak KPI designer enggak, tapi yang mudah-mudahan jadi bisa lebih fokus gitu sama perannya masing-masing. Jadi produktif ya, bukan sibuk. Itu juga dibahas dalam buku ini. Jadi silakan membaca. Untuk teman-teman yang belum membaca, bagi yang sudah silakan mungkin mau memberikan review lewat sosial media dan lain-lain ya. Saya ingin menutup sesi ini dengan kutipan ya, Mbak Putih. Saya izin untuk membaca. Begini pelan-pelan. Begini teman-teman, dengan pelan-pelan memahami diri sendiri dan berdamai dengan kondisi saat ini, kita mungkin menyadari dan menemukan adanya potensi lain untuk berdaya. Dalam penerimaan, mungkin tersingkap alasan-alasan dan tujuan-tujuan besar yang bisa kita jelajahi untuk lebih mengenali diri kita yang baru. Jadi silakan dibaca buku ini, berproses bersama dengan buku ini dan juga teman-teman yang lainnya. Saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini dan juga selamat untuk teman-teman yang berhak untuk mendapatkan voucher ya. Jadi diantaranya adalah Mbak Fauziatus Salamah, selamat. Kemudian ada Mbak Haura Adriviani, Mbak Linda, kemudian Mbak Ruth dan juga Mbak Sri Rahayu. Nanti teman-teman GPU akan coba tuliskan semua
pemenangnya di kolom chat barangkali ya, supaya kita bisa lebih tracking siapa saja yang menang. Terima kasih banyak teman-teman, dan sebelum kita menutup sesi ini, bagaimana kalau kita foto bersama Mbak Putih? Oke ya? Kita boleh dong membuka videonya masing-masing nih teman-teman. Yuk, saya coba untuk jadiin galeri dulu. Terus saya minta untuk Mbak Min membantu untuk bisa capture kebersamaan kita sore hari ini. Kita masih menunggu, ada 4 slide. Teman-teman semuanya boleh langsung buka videonya. Silakan Mbak Puji. Ya, thank you Mbak Indri. Oke teman-teman, videonya boleh dibuka. Yang udah punya bukunya boleh ditunjukin bukunya. Ya, ini ada 4 slide ya. Aku hitung 1 sampai 3 tiap slide-nya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Ya. Thank you. Terima kasih Mbak Puji. Aduh seneng banget ya, ada yang sambil sama anak-anaknya, ada yang sambil mandiin anaknya, ada yang sambil menikmati waktunya diri sendiri. Wah, pokoknya macam-macam deh, rame banget. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung dengan kita sore hari ini dalam acara Book Lounge dan Journaling Mini Workshop Empowered Me, buku terbaru dari Putih Puar. Dan mungkin Mbak Putih ingin menyampaikan sesuatu untuk closing hari ini. Silakan Mbak Putih. Terima kasih mungkin untuk teman-teman. Terima kasih lagi kata Mbak Putih. Terima kasih lagi nih kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak semuanya atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa dibeli bukunya kalau yang belum. Wah, inilah boleh kan Mbak jualannya? Boleh. Silakan. Mungkin juga bisa dijadiin hadiah gitu ya. Dan harapannya sih kalau yang udah beli dibaca. Kalau misalnya memang ada yang mau ditandain untuk nanti di look back lagi, akan senang sekali. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang sih. Gitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mbak Putih. Untuk teman-teman yang mendapatkan hadiah nanti akan di DM oleh teman-teman panitia ya. Jadi silakan saja langsung menikmati hadiahnya. Mbak Putih terima kasih banyak, teman-teman terima kasih banyak, semua tim GPU dan panitia terima kasih juga. Sampai kita ketemu lain waktu, dan selamat sekali lagi Mbak Putih, tetap berdaya dan juga tetap menginspirasi kita semua. Ditunggu buku berikutnya. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak loh Mbak Indri, selalu ciamik. Terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya, makasih Mbak Putih GPU. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat ya Mbak Putih. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Makasih buat GPU hadiahnya. Hehe. Alhamdulillah dapat hadiah ya. Terima kasih semua. Cabio, kamu udah boci? Bangun tadi waktu